Nah, berikutnya adalah sebenarnya apakah yang disebut dengan stres itu ya? Kita biasa mendengar ya, atau mungkin kita pernah ngerasa, wah saya sedang mengalami stres nih. Apa sebenarnya stres itu sendiri ya? Jadi stres pada dasarnya itu merupakan tekanan pikiran dan perasaan ya yang membuat tidak nyaman. Jadi ketika merasa pikirannya ada beban, perasaannya ada beban, lalu kemudian menimbulkan ketidaknyamanan yang kemudian juga berpengaruh ke performa sampai kemudian juga menimbulkan persoalan-persoalan, itulah yang disebut dengan stres ya. Nah, kenapa kemudian menjadi persoalan, menjadi beban? Umumnya karena faktor, bisa karena intensitasnya ya. Misalnya ketika orang tadi ya, misalnya berkonflik lalu setiap hari pertemuan kan intensitas ya. Tentu ini akan menjadi stres ya. Atau kemudian memang kuantitasnya. Ya, misalnya dia berkonflik dengan orang yang memang memiliki power yang lebih lebih besar, atau dengan banyak orang. Nah, itu tentu tekanannya, stresnya itu akan menjadi apa namanya, lebih besar juga. Maka ada prinsip, kalau kemudian bagusnya kan kita ini jangan sampai kemudian mencari musuh ya, jangan mencari masalah seperti itu. Kalau bisa kita ini mampu untuk membangun hubungan dengan siapa saja, bekerja sama dengan siapa saja, tidak kemudian menimbulkan pertentangan-pertentangan, karena pada akhirnya itu akan merugikan diri sendiri ya secara personal, dan bagi organisasi juga ketika kemudian ada konflik ya bagaimana kemudian segera diselesaikan, karena tentu akan berpengaruh ke anggota tim ya, akan berpengaruh ke siapa saja yang ada di organisasi. Nah, disinilah pentingnya kita bijaksana, posisi kita di mana saja, apa kemudian sebagai anggota ataukah sebagai leader. Kalau sebagai anggota ya bagaimana kemudian kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja ya, termasuk juga kalau kemudian kita menjadi leader ya jangan sampai kemudian mencari persoalan ataupun musuh, karena nanti akan yang kena akan banyak, dampaknya akan banyak. Nah, tanda-tanda stres sendiri ini bisa emosi, bisa kognitif, bisa fisik, dan juga bisa perilaku ya. Jadi ini sekaligus juga rekan-rekan yang barangkali menyimak video ini bisa sambil mengingat mungkin ya ada persoalan yang dianggap mungkin berat, yang kemudian menjadi beban pikiran dan juga beban perasaan. Benar nggak ciri-cirinya seperti seperti ini nanti ya? Stres yang berkepanjangan kan mempengaruhi kesehatan. Nah, kenapa kemudian persoalan stres ini juga perlu untuk segera ditangani? Nah, kalau di settingnya pekerjaan umumnya adalah memang stresnya stres pekerjaan ya, dan objeknya permasalahannya adalah segala hal yang ada di pekerjaan itu. Walaupun kita tahu apa namanya ya, kita makhluk yang memang multi peran ya. Ada persoalan-persoalan yang kemudian sifatnya keluarga lalu masuk berpengaruh ke organisasi ketika bekerja. Ya sangat mungkin sebenarnya yang kemudian itu sebenarnya menjadi persoalan, lalu kemudian ada ketidakcocokan di tempat kerja, itu jadi pemicu, terus kemudian ada permasalahan ya. Itu sangat mungkin terjadi. Maka sebenarnya pendekatannya adalah memang pendekatan terintegrasi ya. Bagaimana kemudian persoalannya bukan hanya melihat konteks individu di tempat kerja, tetapi juga bagaimana kemudian seseorang di keluarganya, di pergaulannya, seperti itu. Dan kalau stres ini berkepanjangan, ini akan mengganggu kesehatan ya. Ini terutama kalau ini kita soroti secara individu. Bayangin aja kalau kemudian orang merasa tertekan nih perasaannya ya. Dia merasa tertekan, lalu kemudian ya lama-lama kemudian muncul cemas ya. Sampai kemudian mungkin berpengaruh ke fisik. Misalnya deg-degan terus kan jadi berpotensi katakanlah asam lambung meningkat, jadi mah, atau mungkin jadi sering pusing atau yang lain-lainnya ya. Nah, tentu kita berharap juga jangan sampai lah kemudian itu mengganggu kesehatan kita. Artinya kalau kalau memang ini segera diselesaikan gitu. Nah, gejala-gejalanya apa? Ini bisa kemudian bisa sambil dicermati ya di diri sendiri, apakah ada nih
Atau kemudian kalau kita seorang leader di organisasi, nah mari kita simak. Barangkali mungkin ada anggota tim kita mengalami ini ya. Kalau secara individu jelas ini kita bisa mendeteksinya, misalnya kalau fisik ya, misalnya gemetar, ngerasa bahwa detak jantung lebih meningkat dibanding biasanya, terus kemudian juga gangguan pencernaan. Nah, itu misalnya ya kalau secara fisiologis yang ada ya, asam lambung meningkat ya. Maka dari itu misalnya ada kalau kita cermati yang namanya stres itu nanti berpengaruhnya adalah ke sakit mah gitu ya. Terus kemudian secara emosi ya mudah tersinggung ataupun kemudian sedih. Ya kalau misalnya ada rekan kita yang biasanya itu ya enak aja untuk diajak ngobrol guyonan seperti itu ya. Tetapi kemudian ada satu situasi di mana dia mudah tersinggung. Guyonan yang biasa kita lakukan itu tidak diterima dia, bahkan kemudian katakanlah dianggap wah ini penghinaan gitu. Nah jangan-jangan dia memang ada persoalan ya yang kemudian tidak tersampaikan, belum terselesaikan, yang kemudian itu terbawa di tempat kerja, di organisasi, sehingga kemudian kita bermaksudnya ingin guyon ya, kita ingin melemparkan joke, tetapi dianggapnya tuh menghina. Nah ini kita juga harus sensitif ya, ini kok seperti ini. Gejala kognitif ya, bingung, bimbang, pesimis, sulit membuat keputusan. Nah, ini juga kita bisa cermati. Mungkin ada ya kalau diri kita sendiri tentu akan mudah ya, misalnya bingung nih mau kemana-mana aja bingung, mau membuat keputusan bingung. Atau kalau kita adalah seorang leader ya kita cermati. Misalnya ada persoalan-persoalan kan di tempat kerja itu kan membuat keputusan ya di dalam hal-hal yang operasional atau kemudian strategik. Kalau kemudian di operasional dia bahkan mengambil keputusan yang salah, padahal sebelumnya dia sangat cermat, dia sangat bagus gitu ya. Tapi kok keputusan dia salah, ya terus dia kelihatan kurang konsen. Nah ini kita harus peka bahwa dia ada persoalan ya. Ya dari gejalanya atau stres penyebabnya itu adalah persoalan. Persoalan itu mungkin entah keluarga, entah apa. Nah, tentu tidak akan tahu kalau kemudian tidak ada obrolan ya, tidak ada sharing. Maka dari itu kalau kita seorang leader ya bagaimana kemudian kita bisa dekat dengan anggota, kita bisa sharing, tahu persoalan dia, dan kemudian kita memberikan semacam pencerahan ya. Ya kalau kemudian menyelesaikan persoalan dia mungkin tidak bisa ya, tetapi setidaknya dengan adanya sharing, ada ya, tukar gagasan seperti itu akan menjadi penghibur tersendiri sekaligus mungkin ada insight yang muncul dari orang yang memiliki permasalahan. Ya. Gejala perilaku, selera makan menurun, sulit tidur, sampai kemudian kelihatan lemes, ya. Nggak semangat nih, nggak sesemangat biasanya gitu. Nah, kalau di tempat kerja jelas misalnya adalah orang bekerja kan pakai ini ya apa pakai performance kerja ya. Jadi indikator performance yang seseorang. Kalau kemudian indikator itu menurun, artinya dia misalnya katakanlah dikasih target tapi tidak capai target, katakanlah biasanya itu performance yang bagus tapi nggak bagus. Nah disinilah ini menjadi tanda ya. Nah maka dari itu ketika kita menjadi seorang leader ya tidak dengan serta merta kemudian menyalahkan anggota tim. Ya, tentu kita harus bijaksana, kok ini biasanya trennya dia bagus, naik, tapi kok ini turun. Ya barangkali memang ada persoalan ya. Ada persoalan entah di tempat kerja ataupun di mana yang kemudian mengganggu performance dia ketika berada di organisasi ya. Nah, inilah sahabat-sahabat penting kiranya untuk kemudian stres itu ditangani. Nah, indikasi adanya stres. Nah, pada kenyataannya bagaimana suasana hati seorang akan menentukan performance kerjanya. Ini satu realitas ya. Ini satu realitas. Sekalipun itu tadi saya sampaikan bahwa ya kita berupaya untuk bersikap profesional ya. Artinya kita bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab
secara objektif dengan sebaik-baiknya kan seperti itu. Tapi realitasnya manusia itu punya realitas subjektif kan. Ada hal-hal yang kemudian berpengaruh gitu. Kalau misalnya ada orang dia ada persoalan di rumah ya kan mempengaruhi setidaknya konsentrasi dia ketika bekerja gitu ya. Atau kemudian kalau misalnya tidak suka sama anggota timnya, ini tentu juga mungkin bisa disembunyikan, tetapi ada gestur yang kemudian akan kelihatan di dalam dia berbicara gitu ya, akan atau di dalam bekerja akan kelihatan ketidaksukaan dia, ketidakluasan dia yang itu menjadi pertanda bahwa ya berarti ada permasalahan di sini ya, ada permasalahan yang kemudian memang ini harus segera ditangani. Ada kasus di mana karyawan performansinya tidak bagus dan setelah ditelusuri ternyata ia memiliki permasalahan di keluarga. Ini realitas ya. Dan banyak sebenarnya ditemui. Saya pernah melakukan konseling performansi kerja dan memang ada persoalan-persoalan seperti ini yang memang istilahnya apa ya? Itu tidak hanya kemudian memang karena situasi lingkungan, tetapi karena faktor misalnya kepribadian ya. Secara kepribadian orangnya memang katakanlah emosian ya. Jadi kelihatan dia ini menggebu-gebu tetapi secara emosional, jadi mudah tersinggung. Seperti kan ada yang kepribadian seperti itu. Nah, ditambah lagi ada persoalan pekerjaan yang kemudian sebelum berangkat dia harus ngurusi dulu menyelesaikan persoalan yang ada di rumah seperti itu. Sehingga ketika bekerja ya terindikasi terlambat, mungkin kelihatan cuek sama temennya gitu ya. Selesai langsung pulang kan seperti itu. Biasanya guyon nggak guyon jadi serius, dan itu ternyata ada persoalan, dia sendiri juga ngerasa nggak nyaman karena biasanya bisa ceria, bisa guyon gitu. Nah, itu yang kemudian tidak terungkap memang kalau kemudian tidak ada obrolan ya. Maka apabila berkonflik dengan orang yang biasa ketemu di tempat kerja sama tim atau atasan bawahan ya, apalagi kalau seperti itu. Nah, ini tentu akan menjadi persoalan ya. Nah, bagaimana kemudian penanganannya? Nah, penanganan dari stres ini yang juga tidak kalah penting untuk kemudian dipahami ya. Jadi penanganan stres dimulai dari penanganan pemicu stres. Ya kalau bisa memang pemicunya bahkan kemudian penyebabnya ya itu bisa diselesaikan gitu ya. Dalam pembahasannya adalah konflik dalam organisasi. Kalau kemudian katakanlah organisasinya berkonflik lalu kemudian sampai berpengaruh ke profit, sampai berpengaruh ke katakanlah bonus seperti ini menjadi akarnya kan, sehingga ini diselesaikan. Nah, dengan demikian nanti persoalan yang secara individu itu juga akan bisa selesai ya. Nah, kalau secara individu sendiri, andai kemudian dia memang berkonflik yang kemudian berpengaruh ya, mempengaruhi artinya dia mengalami stres, nah, cara-cara misalnya konseling, coaching itu bisa dilakukan ya. Konseling itu apa? Konseling kalau memang ternyata ada indikasi ini ada faktor psikologis, misalnya tadi yang seperti saya contohkan, ternyata ada faktor karakter, terus kemudian ada kebiasaan-kebiasaan yang kita pandang bahwa ini enggak sesuai sama biasanya, perlu kita tata. Ada faktor mindset seperti itu ya. Atau kemudian juga kita coaching kalau memang persoalannya katakanlah berhubungan dengan bagaimana seseorang mengambil keputusan gitu ya, yang sifatnya kognitif, yang sifatnya adalah pengetahuan. Ini perlu untuk kemudian di coaching atau didampingi ya. Atau kemudian training kalau itu berhubungan dengan skill, bagaimana kemudian seseorang katakanlah itu wah dia ini berkonflik yang kemudian menimbulkan stres, jadi kelihatannya itu semua omongan dia itu salah misalnya ya, berarti kemampuan komunikasinya memang harus diperbaiki.
disitulah kemudian training terkait sama gimana berkomunikasi dengan baik. Ya, itu perlu untuk kemudian diberikan ya. Konsekuensinya seorang atasan mesti memiliki kemampuan dalam memimpin. Nah, oleh karena itu ini menjadi satu konsekuensi yang wajar kemudian ketika ada anak buah seperti ini, maka seorang pemimpin itu juga harus memiliki kemampuan ya di dalam membantu persoalan anggota tim. Ya, dalam istilah kompetensi misalnya adalah disebut dengan developing others ya, kemampuan untuk mengembangkan orang lain. Nah, termasuk di sini adalah menyelesaikan persoalan. Secara khusus saya sebutkan di sini adalah bagaimana dia bisa memberikan coaching ya pada anggota timnya yang memiliki persoalan atau bahkan kemudian untuk mengembangkan diri ya. Manajemen stres. Pengelolaan stres bisa dilakukan secara personal. Nah, bagaimana kemudian seseorang bisa mengelola stres ini ya? Nah, ini juga tanggung jawabnya sebenarnya ada pada semuanya, harus disadari ya. Secara individu, pengelolaan stres itu bisa dilakukan secara personal, misalnya saya menyebut dengan self help ya. Ini nanti ada banyak katakanlah misalnya relaksasi. Kalau kemudian ngerasa bahwa sulit konsentrasi, terus kemudian ada hal-hal yang nggak nyaman di fisik seperti itu, ya memang relaksasi. Katakanlah setiap pagi atau kemudian ketika memang ada stres, merasa bahwa tertekan, emosi muncul, segera tarik nafas gitu ya. Atau juga berkegiatan santai. Ada saat-saat dan kemudian katakanlah orang terlalu over di pekerjaan di dalam memikirkan pekerjaan, lalu kemudian butuh refresh terlebih dahulu ya, berkegiatan-kegiatan santai, menjalani hobinya seperti atau mungkin jalan-jalan gitu ya, sehingga kemudian pikiran jadi lebih fresh lagi. Nah, secara organisasi ini bisa dilakukan dengan misalnya sharing ya. Jadi bagaimana kemudian atasan atau di organisasi itu ada budaya untuk sharing ya, sehingga kemudian beban kerja ataupun ketika ada permasalahan dengan anggota atau kemudian konflik itu bisa semua bisa mengetahuinya, atau setidaknya beban emosi itu bisa disampaikan ya. Kalau kemudian tidak bisa rame-rame ya berarti difasilitasi oleh ketua tim atau di sini atasan ya, leadernya ya. Atau kemudian ada juga brainstorming. Jadi ada waktu-waktu santai misalnya makan bersama, gathering, atau mungkin sesi-sesi untuk diskusi ngomongin apa saja seperti itu. Sehingga apa yang ada di pikiran yang menjadi beban secara perasaan juga itu bisa terkurangi. Nah, demikian sahabat-sahabat terkait dengan stres dan juga konflik. Nah, pada prinsipnya ini perlu untuk kemudian segera ditangani ya, karena memang berpengaruh ke performansi organisasi jelas, dan ke individu itu sangat beresiko terkait dengan kesehatan, terkait dengan performansi dia. Maka siapa saja atau di mana saja posisinya, apakah itu sebagai anggota tim ya segera untuk tangani ya. Kalau kemudian menjadi leader, segera juga tangani. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat sharing dari saya. Saya ingatkan untuk sahabat-sahabat subscribe channel Psikologi Menjawab, like, comment, and share. Silahkan untuk dibagikan ke kerabat, ke saudara, teman yang sekiranya membutuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kesehatan ya, sahabat-sahabat. Kita tahu bahwa kondisi di sekarang ini sungguh-sungguh sangat-sangat membutuhkan bagaimana kita menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi ya. Kita berharap pandemi ini segera selesai dan kita semuanya bisa melampauinya dengan sehat. Mari kita saling menjaga, mari kita saling mengingatkan ya. Patuhi protokol kesehatan,
dan juga jaga pola hidup bersih, jaga pola makan yang bergizi tentunya ya. Nah, sahabat-sahabat, saya pada kesempatan kali ini akan melanjutkan ya pembahasan kita terkait dengan manajemen konflik. Kalau sebelum-sebelumnya saya lebih banyak membahas terkait dengan konflik dan organisasi penanganannya seperti itu ya. Namun ada hal yang menurut saya juga penting untuk diperhatikan, bagaimana kemudian dampak dari konflik itu sendiri ke individu ya, ke individu. Nah, maka pada bagian-bagian sekarang ataupun ini dan selanjutnya nanti akan saya bahas terkait dengan konflik, hubungannya dengan individu ataupun permasalahan-permasalahan dengan individu yang kemudian juga berdampak ke organisasi ya. Nah, kesempatan kali ini adalah konflik organisasi dan stres. Nah, kenapa ini menjadi soal yang penting, sahabat-sahabat? Karena persoalan konflik ya di dalam organisasi itu ternyata tidak hanya berpengaruh terhadap organisasi, itu realitas ya, bahwa bukan hanya kemudian organisasi yang kemudian berdampak ya, tetapi itu kemudian juga ke individu. Misalnya contohnya kalau kita ilustrasikan ya, kalau misalnya terjadi konflik lah antar, katakanlah antar divisi gitu, jelas itu akan merugikan organisasi ya. Kalau itu perusahaan bisnis, maka bisnis jadi kurang berjalan dengan optimal, yang kemudian berdampak ke profit ya. Profitnya, pendapatannya menjadi turun karena bisnisnya tidak berjalan normal kan, seperti itu. Dan itu tentu menjadi persoalan juga ketika kemudian terus berjalan ya, sampai kemudian katakanlah misalnya perusahaan itu merugi, atau kemudian mestinya semuanya dapat bonus, tapi kemudian karena adanya konflik lalu kemudian ada kebijakan peniadaan bonus seperti itu. Nah, itu tentu juga akan berdampak ke individu ya. Nah, persoalan-persoalan yang kemudian individu, misalnya salah satunya yang kita akan bahas di sini adalah terkait dengan munculnya stres. Stres. Ya, kita tahu sendiri di dalam kehidupan sudah banyak ini persoalan-persoalan ya yang kemudian dihadapi oleh orang. Misalnya orang bekerja, orang berangkat ke kantor, bisa saja kemudian ada persoalan yang dihadapi di rumah ya. Dia berkonflik dengan keluarganya seperti itu ya. Dan itu juga menjadi persoalan. Atau kemudian dia punya konflik peran, dia menjalankan peran yang katakanlah tidak sesuai dengan passionnya, itu juga jadi persoalan. Ingat bahwa konflik itu kan levelnya ada yang levelnya individu, sampai kemudian antar pribadi, sampai kemudian kelompok, sampai kemudian organisasi, bahkan kemudian antar kelompok atau antar organisasi itu kan. Maka di sini stres perlu untuk dikenali dan ditangani. Nah, sesegera mungkin stres itu perlu untuk dikenali dan juga ditangani. Inilah prinsip dari manajemen konflik ya. Bagaimana kemudian kita mengidentifikasi lebih awal hal-hal potensial yang kemudian memunculkan konflik. Kalau memang tidak bisa teridentifikasi potensi-potensinya, setidaknya ketika kemudian ada konflik yang sedini mungkin itu diselesaikan. Disitulah pentingnya kita untuk memahami yang namanya manajemen konflik, sehingga kemudian dampak dari konflik itu sendiri tidak kemudian sampai besar ya, sampai kemudian merugikan banyak orang ataupun juga banyak pihak. Dan tentu kita semuanya tidak berharap ya di kehidupan kita itu ada konflik-konflik. Kita berharapnya juga lancar-lancar aja seperti itu ya. Walaupun saya yakin pasti ada yang namanya konflik, karena konflik potensi adanya konflik itu realitas, adanya perbedaan-perbedaan itu realitas. Bahwa kita kemudian menjalankan sesuatu yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, yang kemudian di dalam diri kita muncul pertentangan-pertentangan, itu juga konflik. Tapi ada hal-hal yang kemudian kita bisa toleransi, lalu kemudian kita tetap bisa jalan dengan baik. Dan ada hal-hal yang kemudian harus kita selesaikan. Kalau kemudian tidak diselesaikan, itu akan mengganggu performa kita, atau mengganggu hubungan kita, sampai kemudian mengganggu performa organisasi.
Ini yang kemudian perlu untuk diperhatikan ya. Nah, konflik dan stres. Stres bisa merupakan dampak langsung dari konflik. Ya bisa, stres sendiri bisa merupakan dampak langsung dari konflik. Misalnya konflik antara dua orang, ya artinya misalnya atasan dan bawahan. Ya mereka sendiri untuk ketika setiap hari bertemu gitu ya, head to head, face to face seperti itu, tentu bekerjanya jadi tidak nyaman. Atau kemudian ternyata ada project yang mengharuskan dia ketemu secara intens dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu juga akan menjadi persoalan ya di organisasi, jelas itu akan mengganggu karena pada prinsipnya memang kan kita berharap kita bersikap profesional, artinya ketika ada persoalan pribadi kita tidak mencampurkannya dengan urusan-urusan yang sifatnya adalah kepentingan bersama ya, tujuan bersama, tujuan tim seperti itu. Tapi realitasnya manusia melibatkan hal-hal yang sifatnya subjektif ya. Kalau orang katakanlah nggak suka gitu, pasti responnya akan berbeda ya. Eh, apa namanya? Kalau misalnya di dalam satu tim, ya mungkin dia tidak akan menunjukkan performa yang bagus ya. Karena dia sudah nggak suka terlebih dahulu. Apalagi kalau misalnya dia posisinya jadi bawahan terus kemudian satunya jadi atasan di project itu yang kemudian seolah-olah dia ngerasa untuk misalnya disuruh-suruh terus dapat dapat apa namanya amanah yang banyak atau tugas yang banyak, padahal mungkin ya udah dibagi secara proporsional, tapi kan ada faktor subjektif di sini, ada merasa bahwa seperti itu ya. Nah inilah sahabat-sahabat itu dampaknya itu secara langsung ya, karena memang dia adalah orang yang berkonflik. Tapi bisa juga kemudian dampaknya itu secara tidak langsung, misalnya adalah organisasi berkonflik dengan organisasi lain ya, sehingga pekerjaan terganggu, pendapatan turun, sedangkan kebutuhan banyak. Nah ini saya kira sudah sempat sampaikan satu kasus di mana ini organisasi besar, terus anggotanya juga besar, urusannya profit dan kemudian berkonflik di situ. Sampai kemudian proses ke pengadilan ya, tentu jangka waktu yang panjang di sini. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah ini terus kemudian sampai di stop terlebih dahulu kegiatan organisasinya. Nah, bayangkan saja kalau kemudian orang tidak punya kepastian di dalam pekerjaan ya, sampai sekian waktu, sampai sekian tahun, ya dia kan bingung kan, bertanya kan statusnya sebenarnya apa nih, karyawan atau masih bekerja atau sebenarnya seperti apa. Nah, itu menjadi persoalan ya. Nah, dalam hal ini adalah menimbulkan stres, tetapi memang stresnya itu merupakan dampak ya, dampak dari konflik adanya organisasi. Nah, itulah sahabat-sahabat menjadi hal yang penting terutama di dalam penanganan konflik ya. Sehingga ini harus segera ditangani konflik dan stresnya.